Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa lagi di mata kuliah Advanced Financial Accounting bersama saya Era Trianita Saputra. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang transaksi jual beli ya, apabila ya dalam transaksi tersebut dikenakan PPN ya. Nah, untuk lebih lanjut ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih PPN ya kan. Nah, PPN sendiri ya seperti yang kita tahu ya di mata kuliah ya, Principal Taxation ya, pada dasarnya PPN itu adalah pajak yang dikenakan ya atas transaksi jual beli. Nah, ketika kita membeli ya, contohnya teman-teman akan dikenakan pajak sebesar 11%. Nah, jadi ketika teman-teman dikenakan pajak sebesar 11%, maka jumlah kas yang akan dibayarkan pasti akan jauh lebih besar gitu ya. Nah, tampak di layar di sini teman-teman ya, ada 11% dan 12%. Nah, di sini artinya adalah untuk saat ini PPN yang masih berlaku adalah 11%. Nah, untuk 12% adalah rumor ya. Rumor karena ya seperti yang kita tahu, oke, pemerintah di sini sudah mensondingkan bahwa untuk PPN akan naik sebesar 12%, tapi tidak untuk tahun ini, melainkan tahun depan gitu ya teman-teman semua. Nah, di PPN sendiri ada dua teman-teman, ada PPN masukan dan ada PPN keluaran. Nah, apa bedanya ya kan? Nah, kalau PPN masukan tadi karena biaya atau kas yang kita bayar itu jauh lebih banyak, maka pajak yang dibayarkan oleh sisi pembeli ya. Jadi PPN masukan, jadi kita yang membayar ya, jadi sisi pembeli. Nah, kalau PPN keluaran itu adalah pajak yang dipungut ya oleh penjual. Jadi ketika ya saya membeli suatu barang dan saya membayar PPN ya, membayar PPN di sisi mana ya? Pasti di sisi penjual. Nah, dari sisi penjual ya akan ya menyebutnya bukan PPN masukan lagi, tapi PPN keluaran gitu. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh dari dua sisi. Ada sisi pembeli dan ada sisi penjual. Nah, contoh nih, pembeli itu beli ayam ya, harganya 26.000. Nah, pajaknya atau PPN-nya itu 11%. Nah, kas yang dikeluarkan oleh pembeli atau yang dibayarkan itu jadi berapa? Pasti jadi 28.860 ya, didapatkan dari harga si ayam plus PPN. Nah, sekarang dari sisi pembeli ya, kita bisa sebut dia sebagai PPN masukan. Nah, kalau dari sisi penjual kita bisa sebut sebagai PPN keluaran. Lalu di mata kuliah ini kita khususkan ya teman-teman ke jurnalnya. Bagaimana sih jurnalnya ya? Karena nanti di case banyak sekali ya transaksi ya, terutama pajak ya. Kalau dikenakan PPN itu bagaimana sih jurnalnya? Oke. Nah, ketika tadi ya kita membeli suatu barang atau membeli ayam tadi contohnya ya, dan dikenakan PPN ya dari sisi pembeli, maka jurnalnya adalah debit persediaan bahan pangan karena kita beli ayam, lalu debit lagi ya PPN masukan. Nah, kreditnya di sini adalah kas. Nah, sebesar berapa? Ya, kalau persediaan pasti sebesar harganya. Kalau PPN masukan ya sebesar 11%-nya, dan kasnya adalah total. Jadi 28.860. Lalu dari sisi penjual nih sekarang ya, kita sekalian belajar ya. Kalau dari sisi penjual, maka ya debit pasti kas. Lalu yang kreditnya apa? Ada PPN keluaran dan juga ada penjualan ya, sebesar ya, kalau kasnya 28.860, PPN keluarannya 2.860, dan penjualannya sebesar harga si ayam yaitu 26.000. Nah, ini adalah contoh sedikit ya tentang case PPN ya. Nanti di kelas kita akan belajar ya lebih beragam lagi tentang transaksi-transaksi yang dikenakan pajak. Nah, namun pada intinya adalah ketika suatu badan ya atau penjual ini sudah berbadan hukum ya di sini dan sudah mendaftarkan NPWP ya, NPWP atas nama PT ya, maka bisa dipastikan ya untuk transaksinya
ya pasti akan mengenakan PPN. Jadi untuk setiap barang yang akan dijual pasti akan ada PPN ya, PPN 11% seperti itu. Nah, ini untuk kesimpulannya. Nanti untuk pertanyaan, lalu untuk penjelasan lebih lanjut dan diskusi kasus kita akan bahas lebih rinci di kelas. Dan silahkan apabila teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan melalui WA group, personal chat ataupun di kelas. Jadi sekian dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.